Selamat malam, Dokter Dia. Selamat malam Mbak Astrid. Ya dok, apa sebenarnya hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BNN terhadap Tora Sudiro hari ini? Oke, kalau hasil mungkin karena ini pemeriksaan yang diminta oleh eh, Polres Jakarta Selatan itu adalah asesmen medis. Jadi kalau asesmen medis maka hasilnya itu memang harus konfidensial. Hanya memang dalam pemeriksaan ini kita mengeksplorasi lebih dalam melalui wawancara psikiatris dan juga melalui pemeriksaan medis fisik apa yang saat ini dialami oleh klien. Jadi hasil yang pastinya itu masih perlu lagi dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lain. Jadi yang sekarang kita lakukan lebih ke arah untuk melakukan asesmen medis ya baik dengan wawancara psikiatris maupun pemeriksaan fisik. Ya baik, tapi dari hasil lab sendiri Bu, biasanya keluarnya akan berapa lama? Akan butuh waktu berapa lama? Kalau laboratorium itu tergantung, kalau memang hanya tes urin tidak lama, tapi kalau untuk pemeriksaan lainnya, misalnya untuk pemeriksaan rambut itu membutuhkan waktu yang lebih lama, bisa 5-7 hari. Jadi, Sedangkan wawancara asesmen ini, ya, jadi sebenarnya yang dilakukan serangkaian yang dilakukan tes oleh Tora Sudiro ini apa saja Bu yang dijalani oleh Tora, bisa dijelaskan? Selain tadi sudah ada wawancara psikiatris dan hasil lab juga. ya perlu kita ketahui bahwa yang diminta itu asesmen. Asesmen itu ada asesmen medis dan asesmen sosial. Oke. Nah, yang dilakukan itu asesmen medis ya pemeriksaannya tentu pemeriksaan medis yang ya tadi saya sudah katakan. Nah, hanya memang hasilnya ini diperlukan juga pemeriksaan penunjang lain. Jadi kalau ditanya nanti hasilnya apa, ya kita akan lihat, oh kalau pasiennya dalam kondisi riwayat penyakitnya ada sesuatu, maka perlu diintervensi yang lebih lanjut. Misalnya dengan pemeriksaan neurologi atau tes-tes lainnya. Nah, sampai pertemuan hasil sore tadi itu kita belum bisa menentukan apa yang akan dilakukan intervensi lanjutnya. Oke, artinya masih akan ada pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh BNN terhadap Tora Sudiro? Ya, oleh tim medisnya. Oke, dan jika nanti hasilnya sudah keluar, Bu, apa yang bisa dilakukan oleh BNN Ya. untuk proses selanjutnya? Apakah ada rekomendasi kepada kepolisian atau seperti apa? Jadi kami tentu akan menjawab sesuai permintaan. Karena permintaannya adalah asesmen medis, maka yang akan kita sampaikan adalah hasil pemeriksaan medis ini dan apa yang harus dilanjutkan, harus dilakukan selanjutnya. Ya, termasuk jika ada rekomendasi, salah satunya adalah rehabilitasi, begitu Bu? Tidak juga, di dalam pemeriksaan ini kita tidak menentukan untuk apakah dia direhabilitasi atau dilakukan intervensi hukum lainnya. Jadi itu tetap nanti kita kembalikan kepada peminta, ya dalam hal ini Polres Jakarta Selatan. Jadi artinya Kami hanya melihat dari aspek medisnya. Jadi artinya BNN tidak menyimpulkan atau merekomendasikan hasil terhadap pemeriksaan Tora dan hanya memberikan report atau laporan dari pemeriksaan medis yang diminta oleh polisi, begitu ya Bu? Iya, seperti itu.
Nah, jika memang dari kasus-kasus sebelumnya yang mirip seperti kasus Tora ini yang pernah direhabilitasi, biasanya siapa yang paling cepat dan siapa yang paling lama untuk proses pemeriksaan hingga keputusan rehabilitasi ini, Bu? Kalau kasus-kasus sebelumnya itu ada tim asesmen terpadu. Jadi tim asesmen yang memang dia terdiri dari medis, terus penyidik, dan Kumham, kejaksaan, dan BNN sendiri. Nah, dalam kasus yang saat ini itu kami tidak merupakan satu tim, hanya diminta untuk melakukan evaluasi medisnya. Nah, dalam evaluasi medis terhadap Tora Sudiro ini, Bu, ada tidak dalam proses rehabilitasi atau dari pemeriksaan ini, itu apa saja yang dilakukan proses terhadap Tora ini? Ya, itu setelah tadi kita wawancara dan pemeriksaan fisik, itu kita akan membuat laporannya, kemudian laporannya biasanya itu insya Allah laporan itu sudah selesai sekitar 3 hari. Oke. Nah, setelah itu kita akan memberikan informasi dari hasil ini memerlukan pemeriksaan selanjutan ABC gitu untuk meyakinkan apakah memang ada masalah medis yang disampaikan dari hasil wawancara itu cocok dengan pemeriksaan penunjang yang lain. Oke, dan nantinya siapa yang akan menentukan bahwa kasus ini adalah kasus tindak pidana atau ini tersangka harus direhabilitasi terlebih dahulu? Ya tentunya nanti tim dari Polres sendiri yang akan menentukan kalau ya jadi hasil yang ada dari kami yang terkait dengan kondisi medisnya baik psikiatris maupun fisik. Oke. Karena selain itu juga memang ada pemeriksaan untuk yang hukumnya ya. Nah, itu yang kami tidak ikut serta atau tidak mengetahui secara pastinya. Ya. Oke, Bu, dan ini yang terakhir, kasus Tora ini terkait kepemilikan dumolit ini seperti menjadi pembelajaran bagi warga untuk tidak sembarangan membeli apa yang seharusnya diresepkan oleh dokter. Apa yang dilakukan BNN, strategi apa untuk mensosialisasikan hal ini, Bu? Iya, jadi memang obat-obatan seperti ini itu di Indonesia masih banyak yang bisa beredar di pasaran gelap. Dan yang punya wewenang untuk mengontrol peredaran ini adalah Badan POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, kalau ditanyakan tadi bagaimana peran BNN, tentu kita juga harus memberikan informasi. Karena kalau kita bicara kewenangan dari BNN dalam khususnya untuk rehabilitasi ya, saya sampaikan bahwa kita memang juga melayani pasien-pasien dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, bahan adiktif lain kecuali tembakau dan alkohol. Jadi artinya kami juga perlu memberikan prevensi kepada masyarakat dan informasi bahwa untuk obat-obat psikotropika harus dibeli dengan resep dokter dan diminum dengan aturan yang sudah diberikan dokter, karena obat ini juga punya tendensi untuk menjadi ketergantungan. Baik, terima kasih atas waktunya Dr. Dia Setia Utami, Deputi Rehabilitasi BNN. Terima kasih Ibu. Selamat